Kuyang! Kuyang! Dia dengan kaki gemetar akhirnya memilih membuka jendela dan melihat barisan orang yang berlarian sembari membawa obor mendekati rumahnya. Beberapa orang menatap ke arah dia dan menghentikan langkahnya. Dek, jangan buka jendela. Cepat masuk, ada Kuyang. Bagi mereka bebarengan. Dia hanya mengangguk dan segera menutup jendela kamarnya. Ia tak bisa membayangkan. Pastinya sangat menakutkan karena mereka baru saja melihat penampakan Kuyang di depan mata mereka sendiri. Dan kemudian dia meluru di lantai. Perasaannya kian tak karuan. Ingin rasanya memperingatkan mamanya untuk menghentikan perbuatan terkutuk yang sedang dijalani mamanya. Biarlah mereka hidup miskin seperti dulu, tapi hidup mereka tenang. Tak seperti sekarang, penuh dengan ketakutan. Seperti dapat kekuatan baru, dia bangkit dari duduknya, melangkah keluar kamar. Saat ia keluar kamar, ia mendengar desis kesakitan dari dalam kamar. Dengan tangan gemetar, dia menekan knop pintu, dan pintu akhirnya terbuka perlahan. Tangannya meraba, mencari saklar untuk menyalakan lampu di kamar mamanya. Sembari mengatur napasnya agar bisa kembali normal. Degupan jantungnya yang keras seolah jadi pertanda betapa ia sangat ketakutan. Di tengah kegelapan, indera pendengarannya seperti mendengar bunyi dengungan lebah, amat dekat dan membuat nyalinya semakin ciut. Saklar ketemu dan ingin membuang waktu. Dia menekan benda yang berfungsi untuk menghidupkan lampu itu. Tubuh dia gemetar hebat. Rasanya ia ingin tumbang saat itu juga. Betapa mengerikan wujud Mamak yang dikasihnya selama ini. Kepala terbang rendah dengan jeroan yang menjuntai. Usus, hati, dan semua yang ada dalam tubuhnya melayang dengan kepala yang rambutnya berantakan. Mata merah menyala dengan gigi runcing yang mencuat keluar. Telinganya besar, hampir sebesar kepala, mengepak kencang. Dia meluru di lantai. Kedua tangannya membekap mulut dan tangisnya pecah. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat mamanya yang sudah berubah menjadi Kuyang, kini terbang mendekati tubuhnya. Setelah terbang berputar-putar, jeroan itu perlahan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba suasana menjadi hening. Hanya terdengar isakan tangis dia yang tertahan. Sekitar setengah jam suasana masih hening. Kaki dan tubuh dia yang bergetar susah untuk ia gerakan. Ia sungguh ketakutan. Rasanya jantung dia ingin terlontar keluar saat kepala mamanya yang tertunduk perlahan mulai tegak dan menatap mata anaknya tajam. Dia! Suara mamanya terdengar parah dan bergetar seperti menahan amarah. Dia menatap mamanya takut dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia pasrah atas apa yang akan diperbuat oleh mamanya. Dengan tangis yang berderai, dia menunduk dan menghindari tatapan tajam mamanya yang bagai ingin memangsa. Apa yang kau lakukan di kamar mama? Dengar kata mama. Jangan masuk ke kamar mama. Sentaknya. Dia semakin meringkuk ketakutan. Emosi Diana yang berapi-api berubah menjadi rasa iba yang begitu menyayat hati. Dia, rintihnya. Sungguh seberapapun marahnya seorang ibu kepada anaknya, tentu itu tak akan bertahan lama. Dia, sini nak, maafin mama. Diana dengan sayang merengkuh dia yang masih sesekukan. Dalam pelukannya, dia mengusap air matanya yang merembes keluar. Ia tak ingin mamanya lebih terluka dari ini. Ia harus tegar dan bisa menerima mamanya apa adanya. Ia hanya perlu menuntun mamanya ke jalan yang lurus dan meninggalkan ilmu Kuyang yang kini membelenggu dirinya. Dia mengurai pelukannya. Tangan kecilnya yang mulai membesar mengusap lembut pipi mamanya. Ia tak ingin ada air mata di antara mereka. Ini semua harus dihentikan. Mak, bisakah mama berhenti jadi Kuyang? Dia mohon, mak, mohon. Tatap dia penuh harap. Tak bisa sekarang, nak, tak bisa. Diana melangkah pelan menjauhi dia. Kamu tak tahu, nak, sekeras apapun mama untuk menanggalkan ilmu ini,
Mama tidak mampu. Bibir Diana bergetar, tangisnya pun pecah. Mak, kita cari solusinya, Mak. Dia pun akhirnya ikut menangis. Tanpa mereka sadari, Dila yang sedari tadi tertidur nyenyak menjadi terbangun karena mendengar keributan dari kamar mamanya. Gadis kecil itu kemudian bangun dan melangkah perlahan ke kamar mamanya. Tanpa sengaja, ia mendengar mama dan kakaknya menyebut kata kuyang. Kuyang itu apa, Kak? Tanyanya kepada dia yang saat itu masih sesekukan. Adik, Dila menatap dalam mata kakaknya. Gadis itu melihat tangis di sana. Kakak kenapa menangis? Tanya Dila. Ia mendekat dan duduk di samping kakaknya. Gak apa-apa, Dek. Bubuk lagi yuk sama kakak. Dia beranjak dan menarik pelan tangan Dila. Gadis kecil itu menuruti perintah kakaknya. Sebelum keluar dari kamar mamanya, dia sempat melirik. Tapi mamanya berpura-pura tak tahu. Sedikit menghela napas yang cukup dalam, dia akhirnya menata hatinya. Kejadian malam yang sangat mengerikan, di mana ia melihat dengan jelas wujud mengerikan mamanya. Matahari kian terik membakar kulit. Diana sejak tadi tak jua ingin keluar kamar. Ia tetap mengurung diri. Tubuhnya semua terasa sakit, haus yang teramat sangat. Ia yakin semua itu adalah efek dari minyak kuyang yang ia konsumsi. Kemudian, ia memutuskan untuk tidak mencari mangsa. Apalagi ia tahu Saras sudah tahu siapa dirinya. Jangankan untuk mencari mangsa baru, untuk keluar rumah pun ia takut. Kejadian tadi malam, di mana ia melihat dengan jelas warga yang membantu Bu Wingsi, wanita yang membantu dirinya untuk menjadi kuyang. Begitu mengerikan dan sangat tidak manusiawi. Diana menarik selimut. Ia meneguk air berulang kali, berharap bisa membasahi tenggorokannya yang terasa amat kering. Jangankan hilang, yang ada malah ia semakin haus, seperti berada di gurun yang gersang. Tubuhnya bagai terbakar, panas menjalari, gatal dan juga sakit, benar-benar menyiksa. Di luar, terdengar ramai suara orang berbincang. Suaranya besar, tapi tak jelas apa yang mereka ucapkan. Jangankan untuk tahu, rasa takut Diana membuatnya enggan untuk keluar atau bersosialisasi dengan warga sekitar. Mereka pasti curiga, karena malam itu mereka hampir saja menangkapnya. Namun lama-lama, perasaan penasarannya tak mampu ia bendung. Ia kemudian turun dari ranjang dan berjalan ke arah jendela kamar, mendengarkan lebih jelas dengan menempelkan telinganya di dinding. Dan benar saja, suaranya terdengar jelas. Wah, aku ikut dulu, Bu. Waktu orang-orang pada bakar itu kuyang, biar mampus sekalian. Senang banget lihat yang meneror warga selama ini akhirnya mati juga. Sayang banget ya, Bu. Tadi malam aku gak ada di sini. Ke rumah emak, emang ramai banget ya? Iya, ramai banget, Bu. Warga ramai-ramai gotong itu badan tanpa kepala, dilempar begitu saja ke api unggun. Wah, itu kuyang gak ngelawan, Bu? Tidak, Bu. Mungkin salah satu dari warga ada yang punya penangkalnya. Apa? Penangkal? Apa, Bu? Dengar-dengar sih, bulu landak dan kayu pahlawan. Cuman itu kayu susah didapat, bawang-bawangnya juga. Serem banget ya. Mudah-mudahan gak ada lagi deh kuyang di daerah kita ini. Kemudian, terdengar derap langkah kaki menjauhi rumah Diana. Ibu muda yang cantik itu mengelus dadanya. Mendengar cerita mereka seolah memutar kembali memori menyeramkan yang terjadi semalam. Jika banyak orang tahu tentang pantangannya, posisinya akan semakin terjepit. Lantas bagaimana ia bisa mencari mangsa? Wajah Diana tampak pucat, seiring langkahnya yang mondar-mandir di sekitar rumah. Rasa dahaga kian menyerang kerongkongannya, membuat wanita yang mendekati Parubaya itu gelisah. Dia yang menatap mamanya yang tampak gusar itu perlahan mendekat. Mama kenapa? Tanya gadis yang beranjak dewasa itu. Sorot matanya begitu khawatir melihat mamanya yang pucat dan seperti dalam kebimbangan. Sini nak, Mama mau bicara, ujarnya seraya melambai ke arah dia yang masih berdiri mematung di tempat. Jujur, ia masih takut setelah melihat wujud asli mamanya tadi malam. Sudah, gak usah takut. Mama gak akan menyakiti kamu. Diana berusaha untuk membuat dia percaya. Iya, tak mungkin ia menyakiti anak yang amat ia kasihi. Dia, Mama, minta maaf.
Mama seperti ini bukan mau Mama. Semua ini berawal dari sakit hati pada bapakmu. Mama memang menjadikan madu bapakmu dan calon adikmu itu sebagai tumbal. Itu semua demi mewujudkan semua yang Mama impikan. Demi kalian juga. Semburat kesedihan nampak di manik hitam matanya, berkaca-kaca dan air mata mulai tumpah. Tapi Mak, ucap dia, izinkan Mama sekali lagi untuk bisa membalaskan dendam Mama. Mohonnya. Dia bergeming. Namun sejurus kemudian ia bangkit, dan entah keberanian dari mana gadis itu menggeleng kuat. Dendam tak akan membuat jiwa Mama tenang. Ayo Mak, sebelum semua tahu siapa Mama sebenarnya, kita pergi dari sini. Belum sempat menjawab, dari luar terdengar suara orang ramai menuju ke rumah Diana. Jantung Diana bertalu-talu. Perasaan takut menyelimuti hatinya. Mak, kok ramai orang di luar? Ada apa? Dia yang awalnya takut malah mepet mendekati mamanya. Diana, keluar kamu Diana. Jangan bersembunyi di dalam. Teriakan dan gedoran di dalam rumah membuat Diana dan dia ketakutan dan saling pandang. Ada apa Mak? Kenapa orang-orang mendatangi rumah kita? Apa mereka tahu tentang Mama? Diana, buka Diana. Tunggu. Itu seperti suara Saras. Ngapain dia di rumah kita? Mak, jangan keluar Mak. Dia menarik tangan maknya saat wanita berwajah pucat itu hendak melangkah. Biar dia. Mama harus menemui orang di luar. Mama tidak. Kalian yang kena batunya. Diana melepas tangan anaknya. Mak. Diana tetap melangkah meninggalkan dia, seolah tak peduli dengan panggilan anaknya. Sedangkan dia saat ini ingin mengikuti langkah mamanya. Dila datang menghampiri sembari mengucek matanya. Bocah kecil itu terbangun saat mendengar ribut-ribut di luar rumahnya. Ada apa di luar Kak? Ribut sekali, protes Dila. Dia meletakkan jari telunjuknya di bibir. Ia lalu menarik pelan tangan mungil adiknya, mengajaknya ikut melihat mamanya yang kini bersiap membuka pintu depan rumahnya. Iya, ada apa kalian ramai-ramai mendatangi rumah saya? Tanya Diana saat ia membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Dia ini Kuyang, ibu-ibu, bapak-bapak, seru seorang wanita yang datang dari kerumunan. Sorot matanya tajam, penuh amarah. Diana mencari si pemilik suara. Benar yang ia pikirkan, suara itu milik Saraswati, istri muda suaminya. Tante Saras, ngapain di sini? Tanya dia saat melihat Saras mendekat. Tante, aku bukan tantemu. Semenjak mamamu merenggut anakku, aku sudah tak menganggap kalian anak sambungku lagi, seru Saras dengan garang. Ayo semua, usir wanita ini. Aku saksi kalau dia memang seorang Kuyang. Sarah berusaha memprovokasi warga sekitar, sehingga warga pun ikut emosi dan beramai-ramai berteriak untuk mengusir Diana. Seorang pelakor, tetaplah pelakor, pandai bersandiwara demi mewujudkan impian. Apa kalian percaya pada mulut manis wanita yang merebut suami kalian? Wanita ini sudah merebut suamiku, membiarkan anak-anakku kelaparan dan hilang kasih sayang dari bapaknya, membuat istri kesepian dan menangis setiap malam. Apa masih kurang penderitaan yang kau berikan untuk aku dan kedua anakku? Tangis Diana pun pecah. Tanpa kau bersusah payah memfitnahku, aku akan membawa kedua anakku pergi dari sini. Dengan suara bergetar, Diana menunjuk Saras yang diam terpaku di tempat. Warga itu terdiam sampai akhirnya Damar datang entah dari mana. Saras, ngapain kamu di sini? Saras yang ditanya mematung, tak berani menjawab. Diana, kini pandangannya jatuh pada wajah Diana yang berdiri tak jauh darinya. Diana bergeming saat kedua anaknya mencengkeram tangannya erat. Ia bagai mendapat kekuatan lebih untuk melawan. Kau ingat Bang Damar, mulai saat ini aku dan kedua anakku akan pergi dari hidupmu, dan semua orang-orang di sini tak perlu takut karena aku tak akan mengganggu. Kau jangan cari aku lagi. Berbahagialah bersama istri mudamu yang kau banggakan itu, karena berkat dirinya aku dan kedua anakku terusir dari rumahku sendiri. Damar melepas tangan Saras saat wanita muda itu hendak menghalangi langkah kakinya mendekati istri tuanya.
Tapi belum sempat damar mendekat, Diana menarik kedua anaknya masuk ke dalam rumah dan menguncinya rapat. Brek! Diana, dengarkan abang dulu Diana. Dila, buka pintunya. Bapak sayang kalian. Diana bergeming, lalu menatap kedua anaknya yang bingung mau berbuat apa. Kita pergi nak, tempat kita bukan di sini, serunya. Kita mau kemana mak? Kita pulang ke rumah nenek di kampung. Diana tersenyum getir, menatap dua pasang bola mata bocah di hadapannya. Kilat kesedihan terpancar jelas di matanya, membuat dia menghela napas pelan. Sebisa mungkin ia menahan gemuruh di hatinya. Dia amat tahu luka batin yang kini dirasakan mamanya. Ia pun sebenarnya juga sama terluka. Harapannya untuk bisa bersatu bersama bapaknya musnah sudah. Benar adanya desas-desus yang sering ia dengar dari tetangga. Secantik dan semenarik apapun istri tua, pasti seseorang suami akan pilih istri muda. Iya, pelakor memang meresahkan. Meskipun dia sudah berusaha untuk menerima madu mamanya, tapi begitu melihat sikap wanita selingkuhan bapaknya itu, ia jadi sangat membencinya. Suara di luar mulai tenang. Teriakan tak lagi terdengar, pun suara bapaknya. Dia, tolong bantu adikmu berbenah kak. Mama mau siap-siap. Titah Diana yang hanya dibalas anggukan dari dia. Ayo dek, ucap dia sembari menarik pelan tangan adiknya masuk ke dalam kamar. Diana memandangi dua botol kecil minyak yang sengaja ia simpan dalam lemari. Meraih kedua benda itu dan memasukkannya ke dalam tas bersama pakaian, uang, dan emas yang selama ini ia simpan. Ia menghela napas dalam, memandangi kamar yang baru saja direnovasi. Denyut nadinya terasa semakin cepat, seiring deru napasnya yang tak beraturan. Sesak, wanita itu terluka batin teramat dalam. Ia sempat melempar foto pernikahan yang mengingatkannya pada sosok Damar, suaminya. Gara-gara kelakuan laki-laki bajingan itu, kini Diana harus menanggung susah seumur hidup. Ia harus menjadi kuyang dan tak tahu cara melepas ilmu setan yang kini mengikat erat jiwa juga tubuhnya. Diana meluruh di lantai, tangisnya pecah dan jiwanya luluh lantak. Bukan cuma dirinya yang ia pikirkan, kedua anaknya dan orang tua pasti akan ikut menanggung semua kesusahannya. Mama kenapa menangis? Langkah kecil kaki Dila terasa menghentak, membuyarkan lamunan Diana. Wanita cantik itu menengadah sembari mengusap sisa air matanya di pipi dan di sela mata. Oh, Mama, kelilipan nak. Sudah siap kalian? Senyum terpaksa terulas di bibir pucat Diana. Rasa haus tak terkira yang sedari tadi menggerogoti kerongkongannya tak jua sirna. Diana berusaha menepis itu. Ia harus terlihat sehat dan baik-baik saja agar kedua anaknya tak curiga. Mama baik-baik saja, tukas dia saat melihat wajah mamanya yang pucat. Iya nak, kita naik bis saja ya nak. Kalian sudah siap kan? Tanya Diana. Kedua anaknya mengangguk bebarengan. Rumah dan mobil bagaimana mak? Untuk beberapa detik Diana bergeming. Biarkan saja dulu. Suatu saat kamu akan pulang dan bisa menikmati ini kembali dia. Jawab Diana pasti. Gadis itu hanya terdiam dan mengikuti langkah mamanya yang menuntun adiknya keluar dari rumah. Dia sempat melihat mamanya terdiam dan menghela napas dalam ketika mengunci pintu depan rumah mereka. Mak, kita nggak kasih tahu bapak. Dila nyeletuk, tapi Diana hanya menggeleng. Bapakmu sudah punya tante Saras, dia nggak butuh kita. Jawab Diana datar. Dia sempat terhenyak mendengar jawaban mamanya. Namun ia segera tersadar, karena wajar mamanya itu kecewa pada perlakuan bapaknya yang lebih mementingkan istri mudanya dibanding mereka semua anak istrinya. Telepon pun berbunyi. Diana mengacukan dering handphonenya. Sebenarnya dia kepo, tapi demi menjaga perasaan mamanya yang sedang galau, gadis itu memilih diam. Menggunakan Grab, Diana dan kedua putrinya pergi menuju terminal. Beberapa kali dia sempat melihat mamanya mengusap bawah matanya. Dia amat mengerti perasaan yang berkecamuk pada wanita yang telah melahirkannya itu. Batin dia pun tersiksa. Entah kenapa
hatinya berkata jika kebersamaan mereka tidaklah lama. Meski dia berusaha menepis semua kata hatinya, tetap saja perasaan Gunda itu berkecamuk kian dahsyat. Sampai di terminal, Diana dan kedua anaknya turun. Ia kemudian menuju loket dan membeli 3 tiket yang sama untuk satu tujuan, Jawa Tengah. Ia akan kembali ke tanah kelahirannya. Selama ini, Diana memendam rindu pada kedua orang tuanya. Sudah 7 tahun ini ia tak pulang, hanya bertanya kabar dan mengirim uang. Itu pun tanpa sepengetahuan suaminya. Diana harus pandai membagi hasil jualannya. Meski menunggu cukup lama, Diana berusaha selalu riang demi kedua anaknya. Meski sesekali meringis karena rasa hausnya tak kunjung sirna, dia yang memperhatikan tingkah laku mamanya semakin gusar. Ia amat mengerti saat ini mamanya sedang kesakitan. Apa ini hubungannya dengan ilmu hitam yang dianut mamanya? Waktu keberangkatan akhirnya tiba. Dila yang tak tahu apa-apa tampak senang ketika naik dan masuk ke dalam kendaraan besar yang memuat banyak orang itu. Dia hanya tersenyum simpul mendengar ucapan adiknya. Sementara Diana nampak semakin susah payah dan gelisah. Berulang kali ia meneguk air dalam botol mineralnya, tapi rasa haus kian menyerangnya. Saat ia sudah berada dalam bis, tiba-tiba ia merasa lehernya seperti tersayat-sayat. Rasa sakit yang teramat sangat ia rasakan saat ini. Apalagi tak jauh dari tempat duduknya tercium wangi darah yang semerbak. Ia amat ingin sekali mengisap dan menikmati darah amis yang bukan hanya karena ibu hamil, tapi bau darah menstruasi. Namun itu tak ia lakukan karena sudah berjanji ia tak akan mau menjadi kuyang lagi. Perjanjian iblis itu harus segera ia akhiri. Berulang kali Diana mencengkeram lehernya yang terasa sakit. Dia yang sejak tadi memperhatikan sikap mamanya merasa curiga. Ia kemudian mendekatkan bibirnya pada telinga Diana. "Mama pasti kehausan ya, gara-gara belum dapat mangsa. Iya kan, Mak?" bisiknya. "Iya, tapi dia jangan takut. Sebisa mungkin Mama akan melepas semua ini demi dia dan juga Dila," balasnya. Dia pun tersenyum lebar mendengar ucapan mamanya. "Bener ya, Mak, dia tak mengapa hidup miskin. Yang penting kita bisa hidup bahagia seperti dulu, Mak." Dia memeluk tubuh mamanya. Ada yang mendesak keluar di sudut matanya. Matanya berkaca-kaca. Rasa hangat itu mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Haru dan bahagia hingga membuat dadanya sesak menahan semua rasa. Diana tak pelak ikut terhanyut dalam suasana haru yang kian terasa. Pipinya pun banjir dengan air mata yang meluruh tanpa ampun. Ia tak menyangka gadis ciliknya kini sudah beranjak dewasa, sudah bisa membedakan apa yang baik dan buruk untuknya. Rasa bersalah kian menyergap jiwanya. Bagaimana bisa ia terjerumus pada perbuatan buruk dan bersekutu dengan iblis seperti ini? Hanya karena terasuki bisikan setan yang ingin membalas dendam pada berebut suaminya. "Mama, Kakak." Tangan mungil Dila menarik ujung pakaian kedua wanita yang kini sedang terseduh. Gadis cilik itu bingung apa yang membuat kedua orang di sampingnya itu berurai air mata. Diana menyeka sisa air matanya. Ia tersadar jika Dila ada di antara mereka, dan gadis ciliknya itu tentu tak mengerti apa yang kini ia alami. "Gak apa-apa, Nak, Mama cuma kelilipan," bohongnya. Senyum disunggingkan agar Dila tak curiga. "Kakak juga, Mak." Dila melempar pandangannya ke arah dia yang juga sibuk menyeka air matanya. Gadis berparas ayu itu mengangguk. Diana kemudian menarik Dila untuk duduk di pangkuannya, mengajaknya berbincang sembari menikmati pemandangan indah yang terhampar di sepanjang jalan. Ia ingin memulai hidupnya, hidup baru dan terlepas dari semua jeratan cinta dan juga setan. Damar mondar-mandir di depan pintu UGD. Sejak semalam, Saras merintih kesakitan. Entah apa yang terjadi dengan perutnya. Hingga tengah malam istri mudanya itu mengeluarkan banyak darah. Bukannya berdoa dan beristighfar, wanita yang usianya terpaut jauh dari dirinya itu meracau dan mengumpati Diana, istri tuanya, yang disinyalir menjadi penyebab semua rasa sakitnya. Diana dituduh melayangkan santet karena ia menjadi penyebab terusirnya Diana dari kediamannya. Ini
Semua pasti ulah istri tuamu itu. Dasar kuyang, umpatnya di sela isak tangis menahan sakitnya. Damar tak kuasa membungkam mulutnya. Berulang kali ia membela istri tuanya. Tak mungkin Diana sejahat itu. Kau yang terlalu berpikiran buruk hingga menuduhnya sebagai kuyang. Apa buktimu? Aku melihat secara langsung. Makhluk mengerikan itu melayang tepat di atas kepalaku sebelum ia menyedot habis darah bayiku. Tangisnya semakin tumpah ruah. Sesekali ia meringis dan menahan perutnya. Sungguh, Saras berada dalam kesakitan. Pandailah kau berbohong, Saras. Niatmu hanya ingin menyingkirkan keluargaku, kan? Jujur, aku menyesal sudah menikah denganmu. Padahal ku tahu aku sangat cinta mereka, keluargaku. Damar terhanyut pada nestapa. Ia melangkah mundur dan menggigit bibirnya. Tangisnya pun pecah bertatapan dengan tubuhnya yang lunglai dan jatuh di lantai. Kau ini sialan. Saras melempar vas bunga yang hampir saja mengenai kepala Damar. Lelaki itu terdiam di tempat, tak hendak melawan. Saat ini ia hanya kepikiran tentang nasib orang-orang yang ia cintai. Damar tidak tahu perginya Diana juga anak-anaknya. Serpian kaca dari vas bunga beberapa mengenai wajahnya hingga membuat luka tepat di keningnya. Walau sedikit, darah tetap mengalir. Damar masih bergeming. Rasa perih di keningnya tak sebanding dengan luka menganga di hatinya. Bertepatan dengan kumandang azan terdengar mendayu di masjid, suara jeritan Saras terdengar amat menyayat hati. Wanita bertubuh molek itu terguling-guling di ranjangnya. Kedua kakinya menekuk seolah menahan sakit yang teramat sangat. Daster kuningnya tersibat begitu saja. Damar yang saat itu bangkit menganga melihat darah yang mengalir di antara kedua paha putih mulusnya. Lolongan kesakitan membuat Saras seperti orang gila. Umpatan demi umpatan keluar dari bibir saksinya. Ayo, sekarang juga kita ke rumah sakit, Ras. Damar dengan cekatan mengangkat tubuh lemah yang masih meraung sakitan. Saras mengalungkan tangannya di leher suaminya. Ini pasti ulah Diana. Dia ingin menjadikanku tumbal. Sudah. Sakit-sakit begini masih bisa ngomongin orang. Damar begitu cepat membawa Saras yang kini sudah berada di samping motornya. Sembari terduduk, Saras masih memegang perutnya. Rintihan kian keras hingga membuat Damar dilanda kepanikan. Motor yang semula melaju pelan bergerak hingga kencang. Beberapa kali mengalami hentakan hingga membuat Saras meraung kesakitan. Setengah jam perjalanan menuju rumah sakit, bagai jalan neraka yang dirasakan sakit. Sakit, panas, dan perih bercampur aduk dalam perutnya, membuat istri muda Damar itu tak henti mengucap sumpah serapah. Kuping Damar rasanya amat panas mendengar ocehan Saras yang di luar batas. Malah sesekali dengan sengaja ia melewati jalanan berlubang, membuat wanita di belakangnya itu terpekik dan melupakan sejenak rasa dendamnya. Begitu tiba di rumah sakit, Damar dengan bantuan perawat membawa Saras menggunakan kursi roda. Ia lalu dibawa masuk ke ruangan dan Damar disuruh menunggu di luar. Tak berselang lama, dokter keluar dan mengajak Damar masuk ke ruangannya. Dokter dengan wajah yang tak biasa menatapnya tajam. Istri bapak mengalami kanker rahim. Kemungkinan karena melahirkan kemarin tidak begitu bersih, masih ada yang tertinggal, dan itu menyebabkan infeksi yang berubah menjadi kanker. Ucapan dokter barusan membuat wajah Damar menjadi pias. Apa dok, kanker? Iya pak, dan kankernya sudah mulai menyebar ke bagian lain. Kalau tidak ditangani, takutnya istri bapak tidak bisa tertolong, ungkap pak dokter. Jadi saya harus bagaimana pak? Ucap Damar dengan wajah memelas. Harus segera dioperasi pak, apalagi sudah terjadi pendarahan seperti ini. Biayanya berapa dok? Apa bapak punya BPJS? Damar menggeleng. Dia punya, tapi Saras tidak. Perusahaan tempatnya bekerja hanya mau menanggung BPJS untuk dirinya dan istri sahnya, juga kedua anaknya. Sedangkan Saras tak masuk hitungan. Kalau begitu, bapak harus bayar 15 juta. Apa dok, 15 juta? Tanya Damar. Langit berwarna jingga dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambut panjang dua bocah saling menautkan genggaman tangan. Rasa haus kian menerpa kerongkongan Diana, seolah berada di gurun kering, padahal ia berada di bawah kaki bukit pegunungan yang asri dan berawa sejuk.
Kedua kakak beradik itu berlarian kecil menuju sebuah gubuk kayu yang masih nampak kokoh. Sebelum masuk, Diana menghela napas dalam, menatap nanar gubuk kayu yang belum sempat ia renovasi. Hatinya berada dalam kebimbangan. Ia ingin rumah umaknya seindah rumahnya di kota, tapi ia tak ingin persekutuannya dengan iblis membawa kemalangan bagi keluarganya. Cukup dia saja. Hatinya saat ini berdegup kencang, tak karuan. Rasa haus yang menderanya. Ia tahu itu adalah dampak dari tak menuruti jiwa kuyang yang berada dalam tubuhnya. Ia hanya ingin menepati janji pada anaknya, dia. Ia tak akan kembali bersekutu dengan iblis, walau ia tahu konsekuensi yang harus ia dapatkan. Semua yang bersekutu dengan iblis pastilah akan menuai karmanya, termasuk ia. Ayo mak, cepat. Suara Dila terdengar menggema dan menyadarkan Diana. Diana tersenyum simpul sembari melangkah mendekati kedua anaknya yang nampak susah, lelah, dan gak sabaran. Tangan dia mengepal dan berulang kali menghentakkan di pintu kayu hingga terdengar suara kaki yang diseret dari dalam. Assalamualaikum, Uma. Waalaikumsalam. Siapa? Seraut wajah tua keriput menyembul dari balik pintu, menatap dengan mata yang melebar seolah tak percaya apa yang kini ada di hadapannya. Uma. Dia mengambur ke pelukan umaknya dan tangisnya pun pecah saat itu juga. Diana, ya Allah, Uma kangen nak. Wanita tua rentak itu pun tak mampu menahan rasa sedih di hatinya. Sudut matanya mengangkat dan jantungnya berdebar kencang. Nenek, lirih bocah kecil yang saat itu menatapnya sendu. Uma dan Diana saling menatap dan kemudian menjatuhkan pandangannya kepada Dila, bocah kecil di samping Diana. Ini Dila, anakmu yang kecil. Mata sendu itu memindai tatapannya ke arah Diana yang seketika mengangguk. Dia pun mendekat, begitupun juga Dila. Mereka bergantian mencium telapak tangan nenek yang sudah lama tak berjumpa. Ayo masuk, kalian pasti amat lelah. Uma menepi dan menyuruh mereka masuk. Udara di luar terasa semakin dingin dan langit mulai menggelap diiringi sayup-sayup suara azan maghrib di kejauhan. Uma bikinkan teh ya, kalian pasti haus dan capek, ucap Uma seraya melangkah terseok-seok menuju dapur. Kaki kirinya ia seret seolah mati sebelah. Uma, kenapa kaki Uma? Diana yang sejak tadi memperhatikan cara umaknya berjalan tak mampu menahan rasa untuk bertanya. Uma berhenti dan berbalik menatap sayu ke arah Diana.